yang masuk ke dalam kawasan. Sementara penentuan pengambilan anak itu aslinya. Jadi saya harap pada hari ini, seperti saya itu tadi, harus ada hakim. Di pasal 35 huruf C, cacat administrasi atau cacat juridis yang dapat menjadi alasan pembatalan meliputi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sebelah CPN, sebelah 47 IU. Perjuangan tahunan warga Touna, 270 sertifikat tanah ditarik BPN. Tim Advokat Rakyat lapor ke polisi. Perjuangan masyarakat Touna untuk memperoleh kepastian hukum atas hak atas tanah terus berlanjut. Terkait penarikan 270 sertifikat tanah, Tim Advokat Rakyat dan bersama masyarakat telah menempuh langkah hukum dengan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian, didampingi oleh Agus Salim SH, SPHP FPR, beserta media OTT Podcast yang meliput. Langkah ini diharapkan dapat mendorong proses penanganan yang transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, saya langsung pada intinya. Saya seperti yang disampaikan tadi pimpinan bahwa saya bukan perwakilan lagi, saya masyarakat yang terlibat dalam hal ini. Jadi yang ingin saya sampaikan juga kurang lebih yang disampaikan oleh tim kuasa hukum kami. Yang intinya kenapa BPN berani batalkan sertifikat yang 270. Yang hari ini saya bilang dibatalkan dengan sepihak karena tanpa aturan yang sesungguhnya, yang seperti yang tiga aturan yang dibacakan tadi. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama Pak Pimpinan bahwa kita tidak mengacu kepada WRL yang sesungguhnya. Tapi seandainya tidak ada WRL di Tojo, tidak ada pembatalan sertifikat. Itu pasti. Karena selalu dikatakan masuk di areal kawasan. Sampai hari ini kita masyarakat Tojo atau masyarakat Tani Tojo tidak paham areal kawasan apa yang sesungguhnya. Lanjut daripada itu, yang sangat-sangat juga terpenting bahwa penerimaan sertifikat ini kan program dari pemerintah atau programnya Pak Jokowi, Bapak Presiden. Kita menerima sertifikat ini, menyanyi lagu Indonesia Raya, berdiri kita menerima sertifikat ini. Kenapa tiba-tiba dicabut atau dikumpul di tangan masyarakat dengan alasan yang berbeda? Kenapa saya bilang alasan yang berbeda? Saya sendiri bertanya langsung kepada pihak BPN yang hadir di kantor desa mengumpul sertifikat itu. Saya tanyakan, alasan apa dikumpul ini? Dia bilang karena ini bahasa kurang lebihnya begini. Tidak connect antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Kehutanan. Itu jawabannya. Itu poin pertama. Ada poin berikutnya. Saya tanya ke masyarakat, alasan apa? Katanya PPHTB-nya terhutang. Itu harus diluruskan. Alasan kedua. Alasan ketiga, kata ada masuk di areal kawasan. Jadi dengan alasan yang tidak sama. Sehingga kami itu boleh dikata dengan sekian waktu terkatung entah bagaimana penyelesaian permasalahan. Alhamdulillah ada keluarga kita, tim advokat yang dari Palu, dari Poso, dan ada juga yang dari Ampana. Alhamdulillah kita dapat titik terang hari ini. Yang intinya Pak Pimpinan, kami masyarakat Tojo tidak akan pulang kalau tidak membawa hasil dari tempat ini. Kami minta kepada Kepala Badan Pertanahan supaya mengambil keputusan dan kebijakan pada hari ini. Karena kita tidak mungkin besok datang lagi di tempat ini dengan hal yang sama, dengan permasalahan yang sama. Atau besok, lusa, kita punya pekerjaan, kita seorang petani. Begitu juga saya minta kepada WRL supaya ada kebijakan-kebijakan yang bisa ditempuh oleh WRL. Tapi maaf, hari ini sebenarnya tidak ada gunanya nih beliau hadir.
Karena tidak bisa mengambil keputusan. Sudah berapa kali dia mediasi ini persoalan dengan WRL, tidak pernah ada keputusan. Bahkan pernah satu sosialisasi yang terakhir yang saya mau bilang, dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan, diwakili oleh dari Kementerian Kehutanan, diwakili oleh Kapolsek, diwakili oleh Koramil, dan instansi terakhir terkait dengan Pak Camat dan yang lain-lain. Hasil keputusan rapat tidak berani ditandatangan oleh WRL. Hasil keputusan rapat pada hari itu di Serbaguna tidak berani ditandatangan. Jadi untuk apa mereka ini hadir dalam rapat sebenarnya? Maaf kalau saya selesai dikasih keluarin orang, tidak ada pengguna. Untuk apa dia hadir? Artinya saya tidak memanas-manasi, saya mau provokasi masyarakat, tidak. Tapi sepanjang pengalaman kami dihadapkan dengan WRL, tidak ada gunanya. Baik di kantor desa, di Serbaguna, di kecamatan, apalagi hari ini di DPR, di tempat yang lebih mulia, yang lebih besar, lebih terhormat. Untuk apa beliau hadir? Iya, jadi pimpinan kami berharap menjadi perhatian semua yang ada di ruangan ini. Terpenting adalah pimpinan bahwa kami masyarakat Tojo ingin kembali ke Tojo membawa hasil. Artinya apa? Bukan besok lagi kita datang dengan hal yang sama lagi. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Apakah dari 270 itu semua sertifikat itu ditarik atau hanya sebagian? Iya pimpinan, izin saya sampaikan. Dari 270 sertifikat tidak semua terkumpul. Tapi Badan Pertanahan Nasional Bapak Budiono pada saat itu menjelaskan di kantor desa bahwa terkumpul dengan tidak terkumpul sertifikat batal oleh sistem. Iya, jadi gini, yang saya punya pertanyaan, ada dari 270 itu ada berapa ratus atau berapa bulan terkumpul, ada berapa yang tidak? Kami tidak punya data yang jelas itu, Pak. Baik. Nanti kita tanya kepada ya. Kemudian yang kedua, apakah itu sudah pernah dijelaskan bahwasanya masuk dalam kawasan itu apa? Apakah masuk dalam kawasan hutan ataukah masuk di dalam kawasan WRL? Tidak pernah ada kejelasan itu. Jadi hanya disampaikan masuk dalam kawasan. Baik. Tapi kemudian hal yang lain bahwasanya ada alasan siapa yang menyatakan bahwasanya itu alasan yang berikutnya adalah belum dibayarkan PPTHD-nya. Yang kumpul. Yang kumpul. Iya. Yang dari BPN. Kalau BPN-nya menunggu di kantor desa, yang turun ke lapangan aparat desa. Baik. Ya, kenapa misalnya yang penting kita tanyakan agar supaya juga kita DPR ini mengetahui secara itu. Kemudian apakah misalnya dijelaskan apakah program itu program dari Tora atau dari PTSL? Bukan program Tora, PTSL. Baik. Ya. Terima kasih ya. Sudah cukup ya ini dari perwakilan dari masyarakat yang berdampak langsung. Baik, saya persilakan kepada Pak Kades untuk menyampaikan juga kepada kami secara utuh dan jangan ada yang ditutup ya Pak Kades, disampaikan semua yang sebenarnya ada di masyarakat Bapak. Jadi terima kasih atas waktu yang kemarin. Mohon izin Pak Pimpinan Pak Bupati, karena sesuai dengan kejadian yang ada di Desa Tojo yang merasakan saya sebagai kepala Desa Tojo, yang kemarin memang dilakukan pengukuran itu PTSL tahun 2019. Setelah selesai pengukuran, maka keluar sertifikat itu. Setelah di tangan masyarakat sertifikat itu, lalu dinas dari Badan Pertanahan Nasional langsung muncul di kantor desa seperti disampaikan Pak Perwakilan tadi, mengumpulkan dengan alasan yang sama seperti disampaikan tadi. Itu alasan. Jadi disuruh saya punya kaum satu dengan komunitas satu untuk mengumpul. Jadi alasan seperti itu. Tapi bukan Pak Kades langsung. Bukan. Langsung dari Badan Pertanahan. Iya. Dan karena dampak ini bukan cuma hanya masyarakat ini, Pak. Saya termasuk satu dewan dirugikan. 8 sertifikat saya pada tarik Pak, pohon kelapa ada, bukan tanah kosong. Iya. Semua terbukti dengan tanaman. Nah, saya paling korban Bapak. Sekali itu di satu dia batu lagi, bukan karena mengantinya anti kepada perusahaan. Kami dulu karena di situ tempat ya. Tapi kami di Sojo masih punya dasar Pak, punya dasar. Sudah ada penetapan batas kawasan dengan hutan masyarakat pada tahun 1996. Sudah ada batas Pak.
Kenapa pengukuran pendapat lagi perubahan 2014 dan kawasan tanpa didelegasikan ini dapat terjadi sekali. Akhirnya hari ini Pak saya dalam program besar Pak ekonomi di Sentra hari ini merosot negatif dari persoalan. Benar Pak Kepala. Benar Pak. Ini kenapa? Ada program dari Polres penanaman jambu 280 kilo Pak. Kalau 280 hektar saya tidak berani ambil Pak. Ini karena lahan yang siap tidak. Ada dari pertanian, ada dari perkebunan, di kelapa saya yang bisa ambil. Karena lahan punya saya sudah ambil. Jadi dalam pertemuan ini saya harap Pak bagaimana cara dikembalikan hak masyarakat itu di luar dari Ini Pak Kades. ini bagaimana kecil Pak 564 kakak desa kami sudah busuk mengenai lahan itu selesai diambil oleh PT WRL di kanan di kiri di atas bukan mana lagi. Sementara kemarin itu sudah terbatas 10 kilo dari pagi hari ini kurang 1 kilo dalam berlaku. Maka banyak tentang masyarakat Kelapa yang ada masuk dalam bawah. Ada juga Jakarta, ada Jamunente yang masuk ke dalam kawasan. Sementara pelurutan persemilan anak Itu aslinya. Jadi saya harap pada hari ini seperti saya itu tadi harus ada hak itu. Mau dan tidak mau. Kenapa dilepaskan yang tidak? Tetap kasih bisa masyarakat. Bukan lagi bagian penjara saya di penjara. Bukan lahan padi Pak. Iya ya. Lahan padi Pak di Toyo tidak ada sawah. Di mana lahan tidak dalam lahan kiri. Jadi kemarin itu sudah berapa hektar yang diolah mereka dalam peradilan sampai hari ini. Ya, dalam pada padi peradilan. Jadi saya harap yang belum mengerti. Kami juga resah di desa. Selama ini pertanyaan ke sore kita bilang tengah. Sudah berapa kali sebagai pertemuan Ya, Pak Kades, apakah yang 270 sertifikat itu pada saat mengukur itu Pak Kades tahu? Saya tahu. Yang mengukur yang dari mana? Yang kumpul dari Yang mengukur. Apakah dari BPN? di PPN Pak, dari pusat itu. Dari pusat? Iya. Bukan dari BPN itu Tidak, juga. tidak dari Pak. Bapak tahu itu dari pusat itu gimana? Langsung semua Pak dari pusat itu dia juga tidak tahu siapa semua dari PPN dari pusat. Tapi kemudian mengeluarkan sertifikat siapa? Yang mengeluarkan PPN Pak. BPN 76. Iya. Ya kan pada itu Pak Lu, Iya. Pak Budion. Tapi kemudian yang mengukur itu bukan dari BPN 76. Bukan. Tidak ada yang dilibat dari sini. Kan baru berapa orang cuma dinas satu ya kan? Iya, Pak Kades, pertanyaan yang sama seperti saya tanyakan kepada Bapak siapa tadi ya? Pak Rahman. Siapa? Pak Rahman. Pak Rahman. Itu apakah Bapak tahu kalau itu dalam masuk kawasan? Kawasan itu kawasan apa? Apakah masuk dalam kawasan hutan kah? Atau masuk dalam kawasan PT Wanari Gagasan? Ya, PT Wanari Gagasan. Tapi sekarang masuk antara masyarakat dengan hidup. Iya, sudah ada Bapak sampaikan tadi ya. Berarti yang masuk dalam sertifikat itu adalah sudah yang Bapak sampaikan tadi yang ada batas hutan itu. Iya. Berarti yang diukur itu bukan dalam kawasan hutan sana. Tapi Bukan. memang yang lahan masyarakat Iya. yang 270. Iya. Ya sudah cukup Pak Kades. Cukup ya. Saya kira mungkin penjelasan Pak Kades ini sudah cukup bahwa saja karena ternyata Pak Kades ini korban juga. Iya. Kemudian Pak Kades itu sertifikat Pak Kades kasih tarik. Semua. Ditarik. Semua ditarik. Nah, Pak Kades tidak tanya kenapa sampai itu ditarik. Itu harus tadi dia belum dicap lunas. Oh, belum bisa lunas. Iya. Pak Kades ini juga belum lunas. Belum. Pak Kades bayar. Itu harus. Baik, baik. Saya kira mungkin sebelum ke BPN mungkin kita dengarkan yang dari KPH 97. Ya, Bapak ya, karena ini kawasan masuk kawasan apa sebenarnya? Iya. Iya. Silakan Pak dari Kepala BPD KPH 97. Ya baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mengurangi rasa hormat, saya langsung saja ke masalah. Jadi kami dari KPH 47 mengetahui bahwa ada izin HTI yang dulu disebut HTI sekarang berubah jadi PPPH itu PT Wanari Gagasan itu sudah diterbitkan di tahun 2014.
selanjutnya memang terkait dengan penerbitan izin itu adalah kewenangan dari menteri. Nah, itu kewenangan dari menteri itu yang pertama. Terus yang kedua, kami di KPHSIP 47 sudah melakukan masuk dalam tim Tora kemarin ada 2 kebijakan pemerintah presiden. Kedua yang pertama tanah objek reforma agraria, terus yang kedua perhutanan sosial. Nah khusus di Desa Tojo itu di tahun 2020 itu terbit SK Menteri tahun 2020 tanggal 22 April 2020 itu ada pelepasan kawasan hutan di wilayah Desa Tojo. Ada sekitar 125 orang, luasannya beda-beda. Ada 125 orang hasil identifikasi, lahannya itu sudah dilakukan pelepasan kawasan. Nah, terus ada sekitar 185 hektar itu melalui skema perhutanan sosial. Nah, terkait dengan penarikan sertifikat, jadi kita KPH tidak mengetahui apakah sertifikat yang ditarik itu masuk dalam Tora atau tidak. Yang pasti data pelepasan itu sudah kita serahkan ke pertanahan, nanti tinggal pertanahan yang membuat sertifikat. Mungkin itu Pak, sekitar informasi. Terima kasih. Iya, terima kasih Kepala UPTD KPHSIP 47. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Apakah yang masuk dalam kawasan sertifikat 270 tadi itu masuk dalam kawasan yang dilepaskan? Itu kita tidak tahu. Belum tahu. Tapi intinya data yang sudah dilepaskan tadi yang dari berapa ya? 180. Kita tidak tahu luasannya karena luasannya beda-beda. Ada di sini Pak. Ya. Di sini. Berapa kakak tadi? Ada 125 orang. 125 orang. 125. Ada luasannya belum ditahu. Luasannya beda-beda Pak. Ada yang 2 hektar. Itu pelepasan tahun 2020 ya? 2020. Baik. Saya tambahkan Pak boleh? Iya. Ya. Terkait dengan terkait dengan Desa Tojo ini, kita juga sementara menindaklanjuti Pak surat dari Gubernur yang diterbitkan tanggal 12 Mei baru-baru ini yang ditujukan ke semua bupati plus kota bahwa dalam rangka revisi tata ruang provinsi diharapkan semua kabupaten mengusulkan wilayah-wilayah yang akan berubah fungsi kawasannya. Jadi ini sebenarnya satu kesempatan bagi Pemda dan bisa saja ini bisa menjawab masalah yang ada di Tojo ini. Masalah di Tojo. Jadi bukan hanya Tojo, kita banyak masalah seperti di Tatari. Memang kita akui ada di Hutanan ini kan regulasi selalu berubah-ubah Pak. Dari peta TPHK keputusan 757 sampai dengan sekarang ini memang ada perubahan kawasan yang terkadang tidak mengakomodir kepentingan dari tata ruang wilayah kabupaten. Jadi surat gubernur ini merupakan kesempatan kita di Pemda Kabupaten Tojo untuk segera melakukan usulan revisi perubahan fungsi kawasan hutan, baik itu yang ada di antara kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan bahkan bisa saja di wilayah daerah. Bisa saja itu dirubah menjadi APR, tergantung dari Pemda. Makanya sekarang kami harap Pemda juga bisa sama-sama kita mengidentifikasi lahan-lahan masyarakat yang ada kasusnya, fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada di Tojo untuk kita usulkan revisi perubahan fungsi kawasan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kepala UPTD KPHSIP 47. Saya kira ini apa yang dijelaskan ini mungkin salah satu solusi yang kita lakukan untuk di Kabupaten Tojo. Karena ini persoalan ini bukan hanya di Tojo, tapi termasuk hampir seluruh kawasan yang ada di Kabupaten Tojo, apalagi berada di Taman Nasional Kepulauan Tojo. Mungkin ini masukan salah satu yang harus kita tindak lanjut pemerintah daerah. Oleh karena kita ini masih fokus ke persoalan yang ada di Desa Tojo, maka kita fokus semua ke persoalan Desa Tojo. Terima kasih Pak Kepala UPTD. Mungkin kita langsung kepada BPN, termasuk misalnya data tadi yang sudah
pelepasan 120 satu KPK apakah masuk di dalam yang dimiliki oleh 270 sertifikat itu masuk di dalam itu semua atau seperti apa? Saya persilakan kepada Kepala BPN Tojo. Ya, saya biar nanti sebentar. Tadi saya dengar ini. Tadi itu dikatakan berapa tahun 20 ini dari 12. Iya, betul. Makanya itu kita minta penjelasan itu. Tidak, tapi itu tidak masuk ke relasi karena itu 20. Iya, ngerti kita. Nanti kemudian setelah dari situ baru kita bisa memberikan tanggapan balik. Tidak bisa Pak, karena ini dari 20. Karena saya tekankan 20. Betul. Coba yang dibuka ini. Apa ini yang dibuka dari 20? Ini harus dibuka. Biar aja dulu kita berikan penjelasan kepada. Ya nanti sebentar, saya ngerti apa maksudnya. Saya memang apa sih? Iya, nanti kita dengarkan aja dulu. Kan itu berarti kalian 2019 itu programnya dari 2020 tadi disampaikan. Saya tidak terima instruksinya, saya akan kalau BPN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bapak Asep dan seluruh anggota atau masyarakat yang hadir pada hari ini. Wah, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Polres seperti mewakili yang titik saya masuk saja ke topik. Jadi itu benar di tahun 2019 itu ada kegiatan PTSM dan targetnya itu 850 miliar. Itu target dari kementerian dan kami berikan ketika di Kedua. Namun yang terrealisasi itu 601 bidang. 601 bidang ini sudah jadi sertifikat. Dari target 850 yang jadi sertifikat itu 601. Kemudian dari 601 ini yang tidak masuk kawasan itu 347. Dan itu Masih jelas Pak kawasannya apa ini? yang tidak masuk kawasan hutan, yang masuk di area kawasan area penggunaan lainnya. Jadi itu. Jadi ini yang tidak masuk kawasan hutan, datanya itu 340 bidang, 347 bidang. Nah, yang masuk kawasan hutan itu 254 bidang. 254 bidang. Yang sempat ditarik oleh Akan dulu diminta lagi itu ada sekitar 151 bidang. Dan 103 bidang itu tidak sempat dikembalikan ke BPN. Kenapa ini dimintakan? Karena kita BPN punya batas kewenangan. Batas kewenangan itu apabila Pak, yang tadi 601 bidang itu apa termasuk yang ada di Tojo yang 270 itu? Iya. Ya, itu yang 2019 ya. Nah, Itu termasuk yang ditarik itu. ya. Jadi yang 254 bidang yang ditarik itu kan 151 yang diminta oleh kepala kantor. Ada sisa yang tidak dikembalikan itu ada 133. Jadi totalnya 254 bidang. Nah, kenapa ini kepala kantor itu meminta kembali? Karena kami di BPN itu punya batas kewenangan. Ketika dan kita tahu bersama, ketika itu masuk kawasan hutan, maka ini sebetulnya tidak bisa dijadikan. Saya berikan penjelasan lebih lanjut. Memang Pak, kegiatan PTS ini adalah salah satu program PSN, program strategi nasional yang ditahunkan oleh kita diberikan beban itu banyak sekali target sampai dengan jutaan setiap provinsi. Nah, karena kan kita ini di BPN itu kurang sumber daya manusia, makanya itu diperhatikan yang tadi pengukurannya, diperhatikan pengukurannya, kemudian di proses sertifikatnya. Mungkin pada waktu itu karena teman-teman waktu itu mungkin percaya kepada ketiga, tidak cek lagi bahwa ini masuk kawasan yang di 254 itu.
Setelah dicek, setelah sertifikat itu sudah diserahkan, kemudian kepala kantor pada waktu itu dia cek lagi kawasan hutan itu, ternyata 254 itu masuk ke dalam kawasan. Nah inilah yang kita kembalikan untuk bahaya administrasinya. Karena kita punya aturan. KTMPP nomor 1 2020 tentang bidang-bidang tanah yang masuk kawasan itu harus kita hapuskan, harus kita hapuskan. Karena dia sudah catatkan administrasi. Itu semua tahu. Bidang-bidang tanah yang masuk kawasan itu tidak bisa disertifikatkan. Dan semua tahu itu. Nah, keterlanjutan inilah 254 ini diusulkan untuk pembatalan. Pak, berarti bukan 270 ya? 254. Saya terangkan sampai 270. Ini yang 254 itu, 254 itu yang kegiatan PPSL. Ditambah dengan kegiatan pola yang tadi 1. Revisi yang dicatat. Jadi tahun 2013 itu ada revisi 2013 itu ada 15 bidang. Kemudian di 2018 itu ada 2 bidang. Nah, ketika pada waktu itu didata di bidang-bidang tanah ini ternyata termasuk revisi yang masuk kawasan. Ini kan diminta untuk diperbaiki administrasinya, karena di dalam sertifikat itu sudah catat administrasi yang harus diperbaiki. Itu Pak. Sehingga pada waktu itu kepala kantor itu meminta untuk dikembalikan, untuk dirubah statusnya, dihapuskan, diusulkan. Jadi itu, teman-teman sekalian, masyarakat, kalau toh seandainya 254 ini tidak masuk kawasan, pasti dihentikan. Karena ada 347 yang tidak masuk kawasan. Cuma karena ini masuk kawasan, sehingga kepala kantor pada waktu itu ini sudah catat. Ya, sekarang oke, sudah kita ngerti. Bukan sebenarnya begini. Sebenarnya ini Pak, sebenarnya kan kalau pikiran kita, kalau misalnya Bapak sudah mengeluarkan kebijakan, ya BPN maksudnya, sudah mengeluarkan kebijakan tentang terkait dengan pengurus sertifikat, sebenarnya apapun risikonya itu tidak boleh ditarik. Karena bukan apa ya, tapi BPN ini saya maksud. Nah sekarang pertanyaan saya, itu masuk ke persoalan yang disampaikan oleh kepala BPN tadi, kepala BTD KPH. Apakah yang di tahun 2020 yang 100 berapa ya? 125 itu sudah dibebaskan, itu apakah masuk itu di areal yang itu atau gimana? Saya kira cukup yang tadi Bapak sampaikan. Kalau kami pada masanya ini BPN tidak profesional melakukan itu. Jadi di tahun 2020 berjalan, di tahun 2020 itu muncul SK Tora yang dibebaskan. Setelah dicek pada waktu itu kepala kantor, maka itu kan sudah dibebaskan. Dari 254 yang masuk itu hanya 99 yang bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Ada sisa yang tidak di KPK atau tidak dikeluarkan dari kawasan hutan. Hanya 99 bidang yang masuk dalam yang sudah dibebaskan, yang tadi SK itu. Sehingga kan tidak tercover semua ini yang tidak bidang tanah 224. Tidak tercover semua. Cuma ini kita kan mereka catatan administrasi. Kenapa? Duluan sertifikat PPSL daripada SK ini. PPSL itu tangan kemudian kawasan hutan yang dibebaskan oleh Tora itu 2020. Ini kan tetap catatan. Nah ini kan kita atur ketika itu sudah dilepaskan jadi pada negara kemudian hapus haknya, nanti itu proses lagi sertifikatnya. Karena administrasinya harus kita perbaiki. Begitu juga kalau seandainya yang sisanya bercanda itu yang sisanya yang masuk kawasan. Nah kalau toh seandainya ini dibebaskan kawasannya, kita akan proses. Nah saya minta maaf Pak, saya usulkan bahwa melalui kesempatan ini jalan satu-satunya adalah ayo luas yang tadinya belum tercover dibebaskan, ayo kita usulkan untuk pelaksanaan supaya bisa menjawab masyarakat yang ada di desa sekarang. Kita dibatasi dengan kewenangan regulasi yang tidak bersama di BPN, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan bidang-bidang tanah yang masuk. Saya rasa itu Pak.
penjelasan saya kawasan terbitnya 2 kali terbit. Siapa yang lebih sertifikat itu? Ada 13. Ada nggak misalnya regulasi yang mengatur kalau misalnya sertifikat itu sudah dikeluarkan bisa BPN tarik kembali? Kalau seperti itu kan saya belum tahu regulasinya. Tapi Ya. saya belum tahu. Suruh sabar. Apa gunanya Bapak ini? Kalau memang misalnya itu tidak ada regulasi yang mengatur itu, terlepas apabila dicacat administrasi apa, Jangan itu itu. saja ada regulasi yang mengatur itu. Bahwasanya BPN itu boleh menarik sertifikat itu. Jadi gini Pak, itu kan kebijakan yang kepala kantor dulu. Kenapa kita? Ya begini Pak, ini masalah kebijakan atau bukan itu tidak bisa diatur dari kebijakan Pak. Lempar boleh. Karena harus berdasarkan regulasi. Tidak boleh. Karena ini sudah dilahirkan. Sebenarnya kan apapun misalnya keputusan itu yang kita sudah lahirkan, ini bukan Bapak secara pribadi atau seperti itu, tetapi kinerja BPN. Iya. Pak, bisa interupsi. Saya sih tunggu. Nah, maka oleh karena itu, menurut saya bahwasanya oleh karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang itu, bahwasanya terlepas ini ada cacat hukum, calon administrasi masuk dalam kasar muda seperti Bapak sudah jelaskan tadi, bahwasanya oleh karena pertanyaan saya, adakah regulasi yang mengatur tentang itu? Nah, kalau tidak ada, ya berarti memang ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh BPN menarik itu. Nah, apalagi misalnya itu di pihak ketiga kan atau apa, tapi lembaga BPN ini seharusnya itu apakah dia pihak ketiga atau tidak, tapi bertanggung jawab itu adalah BPN, bukan yang lain. Nah, seharusnya misalnya BPN, sekarang pertanyaan saya, apakah BPN sudah pernah menuntut kepada yang kan di pihak ketiga kan berarti dikontrakkan kepada mereka, ada uangnya rakyat yang ada di situ. Apakah misalnya BPN oleh karena ini Bapak BPN melihat bahwa ini ada cacat hukum dan administrasi, maka seharusnya kan uang negara, uangnya rakyat yang sudah di pihak ketiga kali itu harus ditarik kembali. Itu dilakukan nggak? Dilakukan. Mereka kembalikan itu semua. Baik. Jadi saya kira ini persoalan yang lain. Nanti mungkin persoalan yang lain adalah persoalan bagaimana untuk ditertibkan lagi administrasi yang 99 yang disampaikan tadi yang dilepaskan oleh tahun 2020. Itu nanti mungkin solusinya seperti apa, tapi poin intinya adalah bahwa pendidikan sertifikat yang sudah dilahirkan oleh BPN itu tidak memiliki regulasi yang jelas. Saya kira itu. Maka oleh karena itu saya kira mungkin betul. Betul. Saya yang mengaku. Nanti sebentar. Ngerti saya. Kan kita sudah dengarkan perwakilan dari masyarakat. Saudara korban atau enggak? Ya sudah tunggu sebentar. Saya kira Bapak jangan kasih tahu ini. Saya mungkin dapat. Saya kira mungkin KPK kasih keluar ini. Enggak, sungguh. Saya kasih kesempatan sebentar. Saya akan alurkan. Kalau tidak mau balik, keluar. Saya kuasa Pak. Saya di sini ada kuasa hukum. Iya, meskipun kuasa hukum. Ada yang tahu sampai itu. Tunggu sebentar. Saya akan alur. Sebentar. Kalau saya akan kasih kesempatan untuk bicara. Tapi kalau tidak mau balik, ya keluar saja. Betul, meskipun ada surat kuasa, tetapi surat kuasa hukum itu di pengadilan bukan sini. Iya, meskipun tetapi nanti kalau kamu menuntut ke pengadilan silakan. Nanti sebentar saya kasih kesempatan. Sabar. Iya, jadi demikian ya. Maka oleh karena itu saya kira ini untuk selanjutnya nanti sebentar kita akan dengarkan lagi teman-teman dari DPR untuk seperti apa pandangan mereka terkait ini. Maka oleh karena itu saya persilakan siapa sebutkan namamu siapa, apa yang kau sampaikan silakan. Tetapi jangan lari daripada persoalan yang ada. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ahmad Hanafi. Saya juga asli Boyolali, Pak. Yang saya pertanyakan pertama, apakah pihak DPR tidak mengetahui adanya problema yang terjadi itu yang diingatkan di Boyolali? Pertama, kalau DPR kata DPR seharusnya DPR juga bisa tahu diri, makanya ini masalahnya kita masalah itu pertama. Yang kedua,
ada satu sertifikat itu yang tertahan. Kan Bapak bilang tadi itu sertifikat harus dikembalikan karena tidak sesuai administrasi. Itu sertifikat yang itu Bapak bawa sudah lunas, tidak ditarik-tarik. Jadi ada misalnya 10 sertifikat yang bermasalah, kemudian 9 ditarik, satunya kenapa ditarik kalau itu Bapak bilang bermasalah. Kemudian yang selanjutnya pihak perusahaan, saya mau tanya dulu, mana duluan keluar? Sertifikat untuk perusahaan atau untuk masyarakat? Kalau untuk perusahaan, kenapa perusahaan itu dikasih beroperasi padahal belum ada HGU? Coba buka petanya, saya mau lihat. Yang mana semua titik kawasannya itu. Jangan sampai Pak, dikasih pulang nanti sertifikatnya orang, kemudian dipertanyakan lagi karena masuk hutan kawasan. Biar sertifikat kita sudah pegang, sudah dikembalikan kepada masyarakat. Tapi pas dibuka peta masuk dalam lingkungan dia orang, kan itu bermasalah juga Pak. Berarti pihak BPN di sini yang bermasalah. Harusnya pihak BPN itu tahu. Kemudian Pak Camat juga. Pak Camat harusnya bisa membentengi masyarakat ketika masyarakat itu sedang di posisi sulit ini. Kan tadi malam saya diskusi, tidak ada Pak Camat pernah mau melapor ke atas, mau diskusi dengan DPRD, kan tidak ada. Kan tugasnya Camat, tidak mungkin masyarakat langsung yang ke DPR. Tugasnya Camat itu melanjutkan aspirasi dari masyarakat. Jadi itu, kalau menurut saya, tutup dulu itu perusahaan. Perusahaan yang bermasalah juga ini. Kalau saya karena tidak HGU, coba bukakan HGU di sini. Berarti kalau tidak HGU, perusahaan itu harus didenda. Terkait dia beroperasi selama ini, betul tidak? Ada aturan yang berlaku di negara ini, namun tidak dipakai sebagaimana mungkin. Meloncat kayak kemarin ini, saya juga mau kritik KPH. KPH itu melakukan statement bahwasanya dia akan menetapkan hutan APL sebesar 7.000 hektar. Dia telah melangkahi Kementerian Pewenangan. Kan itu, Tonjong ini kenapa miskin? Karena pemerintahnya bobrok. Hal seperti ini tidak bisa dipermasalahkan. DPR tidak tahu, Camat tidak bersuara. Kan itu Bang Tindi jadinya hukum. Jadi ini siapa yang mau disalahkan? BPN benar, KPH benar, Bapak benar, yang disalahkan masyarakat benar. Sama-sama ada legalitas sertifikat. Siapa yang disalahkan? Berarti BPN bertanggung jawab dan perusahaan itu tutup. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau bilang ini DPR tidak turun, ini sudah ada Pak. Sudah ada, ya. Ada perwakilan dari masyarakat, dari apa anggota DPR, dari apa namanya, dari dapil yang ada. Itu mungkin Bapak tidak kenal. Iya, statement masyarakat tidak ada. Saya tahu ada persoalan karena Bapak beliau. Ya, tapi statement masyarakat pernah beliau ketemu masyarakat. Jadi nanti apa namanya, nanti sebentar beliau akan menjelaskan apa yang beliau dapat informasi itu di lapangan. Ya, Bapak masih akan disampaikan hal yang sama atau hal yang sama? Kalau hal yang sama sudah saya kira tidak perlu. Atau hal yang beda? Ada beda sedikit, Pak. Oh, beda sedikit. Ya, silakan. Begini Pak, yang di dalam sertifikat itu Pak, tanah itu bukan kami miliki baru-baru sekarang ini Pak. Kami miliki sudah turun-temurun dari nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka Pak. Di dalam kawasan itu Pak, ada kelapa yang ditanam nenek moyang kita orang bibit dari zaman Belanda Pak. Iya. Nah, kenapa diambil Pak di apa namanya? Dijadikan kawasan. Ini Pak, kotanya Pak. Ini. Di sini lihat Pak, letak ke kawasan kemudian masyarakat Pak. Di sini. Ini. Yang diambil oleh perusahaan Pak, yang mereka rampok Pak. Ini. Mereka rampok Pak. Ya. Jadi seandainya ini Pak, jiwa yang ditojo 1.000 lebih sana Pak. Kalau mereka ambil ini Pak, maka kami masyarakat mau kemana Pak? Ya. Tidak akan mungkin kami di tengah laut Pak. Ya. Tidak akan mungkin Pak. Ya. Sementara Pak, dari jembatan ini Sungai Masologi Pak ini Pak. Ini Sungai Tojo. Sementara dari jembatan Masologi ini Pak, kawasan cuma 500 meter saja Pak. Yang dari Tojo Pak ini cuma 1 km 200 meter lah sudah kawasan. Nah, jadi berarti di sini 1 km 200 meter saja banyak bagiannya masyarakat. Sisanya ke sana 12 kilo ke sana berarti perusahaan yang punya Pak. Iya. Nah, jadi itu sertifikat yang Bapak bilang tadi itu tidak benar itu Pak. Lahannya masyarakat, kalau apa yang ratusan tahun di dalam sertifikat itu Pak. Iya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kades ya. Iya. Yang disampaikan oleh Pak Kades itu tadi ya. Iya. Baik. Saya kira mungkin sebelum teman-teman itu saya persilakan dulu dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Pertama, saya yang menjadi tunjuk yang terkena dampak daripada pencabutan sertifikat dari BPN. Kalau saya mendengar semua aspirasi dari ini, kami dari Dinas Ekonomi siap mendukung segala aspirasi dari masyarakat desa. Tetapi kita juga mengedepankan aturan-aturan yang berlaku. Kita jangan sampai menabrak segala aturan, karena bagaimanapun aturan ini ketika pemerintah pusat kita di daerah. Tapi apapun itu, saya baik secara institusi pribadi mendukung apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karena memang hutan, tanah itu memang untuk kesejahteraan rakyat yang ada di lingkup daripada tanah dan hutan tersebut dalam hal masyarakat desa Belu. Makanya saya berharap ketika ini selesai, ini dapat digunakan sebesar-besarnya, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan. Saya kira untuk kami, ketika ini sudah kembali hak masyarakat, tentang masyarakat, kami siap mengawal untuk bagaimana upaya-upaya pengelolaan lingkungannya, supaya segala hal yang kita upayakan ini bisa bermanfaat dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang ada di dalam wilayah tersebut. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gadis. Pak Gadis termasuk dengan apa yang diinformasikan yang dari saudara siapa tadi namanya terhadap informasi terkait dengan wahana rintangan desa itu ya. Bisa dicek kelengkapan administrasinya. Baik, saya kira saya persilakan kepada rekan-rekan DPR untuk menyampaikan berbagai persoalan dan termasuk masukannya untuk bisa kita memberi keputusan pada sore hari ini. Saya akan perwakilan lagi tiga Pak Sahur dari Gerindra. Ya, terima kasih Pak. Yang hormati seluruh yang hadir di tempat ini, dan yang saya banggakan keluarga besar dari Desa Tujuh yang sudah berani meluangkan maupun dengan segala keterbatasan finansial bisa datang beribu hak dari saudara-saudara yang ada di desa ini. Perlu saya sampaikan bahwa kurang lebih 1 tahun kemarin saya dengan persoalan ini saya langsung datang di perkenalan. Ya, saya pertanyakan, tapi waktu itu mohon maaf, saya dengar cuma 103. Ya saya tanya, bagaimana sertifikat masyarakat Progo yang dicari? Dia jawab, aduh tidak tahu itu jawab, karena kita baru bertugas. Jadi saya bilang, kalau kamu baru bertugas, apa regulasinya tidak sama? Apakah tidak ada aset di kantor? Tidak, saya tidak terima itu alasan. Akhirnya dia bilang, Pak Dewan, sampai ke kepala desa, tuliskan nama-nama yang sertifikatnya ditarik dan dibawa kembalikan, cek. Saya kembali dari sini, saya tidak kepala desa. Saya sampaikan itu. Dan itu yang kepala saya lakukan, sehingga keluarlah 70 bidang itu. Sudah ada keluar 70 bidang? Belum. Belum ada? Belum. Mungkin Bapak punya salah satu yang tidak keluar. Tetapi yang 70 bidang sudah keluar. Berarti tinggal 107 lagi ya. 100, kurang lebih 100. Berarti 200 lagi. Ayo, 200 lagi. Nah, itu kronologis. Saya mau tanya Pak Kepala Dinas ini. Pak Kepala Dinas tidak bisa
mengalah bahwa kepala dinas itu baru bertugas. Ya, karena siapapun dia yang bertugas, tetapi aturan atau regulasi undang-undang itu tetap sama. Bapak harus jalankan. Tidak mungkin Bapak ditugaskan sebagai kepala dinas itu. Bapak tidak tahu aturan itu. Ya, itu prinsipnya. Yang kedua, Pak, tentang sertifikat. Kalau sertifikat itu masuk dalam kawasan, ya, WRL itu apa? Perusahaan itu masuk dalam kawasan atau dalam apa itu? Karena sertifikat yang dicari pertama masyarakat di sertifikat itu. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Bahkan sudah ada tanaman, Pak, tanaman tahunan. Coklatnya sudah ada, mentenya sudah ada, kelapanya sudah ada. Iya. Betul. Sementara WRL ini terbit 2014. Kok bisa? Lagi undang. Jadi jangan kita berjalan, kita mencari-cari alasan untuk membenarkan. Iya. Jangan. Selanjutnya, Pak. Kalau memang ada tadi katanya mau memperbaiki data sistem 2019 sampai sekarang sudah 7 tahun kok tidak selesai Pak? Iya. Sistem itu masyarakat dirugikan, Pak. Iya. Betul. Kenapa tidak selesai? Sudah ada lebih tadi, Pak. Apa kerjanya Bapak? Tidak. Ya, saya minta tolong diselesaikan cepat ini. Dan saya ingin tahu, saya tidak terlalu paham, Pak. Minta maaf, saya juga tidak paham. SHM atau surat hak milik atau sertifikat yang mau dirubah jadi Tora. Tora itu apa, Pak? Apakah legalitasnya sama SHM dengan ketika dirubah menjadi Tora? Jangan hanya masyarakat menumpang olah karena olah rakyat berarti Tora, Pak, ya? Apa itu? Karena olah rakyat. Apakah itu nanti ketika masyarakat tidak bisa mengukur, tidak bisa mengikuti? Sementara masyarakat punya ini, Pak. Iya. Dan masyarakat punya. Selanjutnya, Pak. Saya mewakili masyarakat, bukan hanya Tojo Barat, Tojo atau Rakyat 3, Pak. Seluruh masyarakat Tojo Pulau. Semua tanah hak masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Kembalikan. Itu maksudnya apa, Pak? Tolong, Pak, kita tahu apa sudah kepala dinas. Saya tidak tahu apa, bagaimana, bentuknya atau seperti apa. Pokoknya ini tanggung jawab Bapak. Ya. Barangkali alasan sertifikat kemarin ditarik karena pelunas atau apa semua. Misalnya, Pak, ini program nasional. Kok ada pelunas? Apa saya akan membayar lagi? Kok bisa alasan itu? Kalau pelunas dan pelunas, maka ditarik, maka ada. Mohon Bapak benar, saya sangat mendukung. Tahan di Jawa, kenapa dikasih? Iya. Jadi Pak, saya agak agak keras berkusir, saya tidak marah. Saya tidak marah. Tapi saya merasa, dan saya ada bagian dari masyarakat. Bagaimana kalau terjadi di saya? Yang terakhir barangkali Pak saya sampaikan,
tolong seandainya bisa atau harus bisa sertifikat yang dikasih kemana fisiknya Pak? Tidak boleh stempel lunas. Kembalikan ke masyarakat. Karena ini saya sebenarnya saya sampaikan di forum ini, saya ini sudah terlindung dan saya ke daerah selalu yang saya datangi itu dinas pertanian yang daerah yang sudah terlebih dahulu memberikan HGU utamanya kelapa sawit, ujung-ujungnya bermasalah dengan masyarakat. Sertifikat itu mereka manfaatkan hanya alasan saja, pemanis bibir saja bahwa masyarakat punya sebagai apa namanya plasma. Itu ujung-ujungnya masyarakat dapat apa? Dapat utang. Betul. Jadi tolong Pak, kita perlu. Kita begini hari ini semua punya niat baik. Bagaimana kita pemerintah, DPR atau kita pun semua yang ada di sini bagaimana masyarakat supaya punya penghasilan baik, bagus, sejahtera. Tidak ada yang tidak mau masyarakat sejahtera. Tetapi kenyataan yang kita hadapi, yang kita lihat sekarang ini, tolong jangan terjadi di undang-undang. Ya, yang sudah bayar kepada kita, Polres Utara, itu jadi yang pelajaran Pak. Tidak pernah habis persoalan sampai ke ada yang ditahan dianggap mencuri di lahannya sendiri. Nah, jadi ini Pak saya sampaikan bahwa intinya masyarakat datang ini satu saja, dikembalikan haknya. Selesai. Selesai. Kita semua tidak boleh berjauh-jauh. Satu saja. Kembalikan. Selesai. Yang sudah terlanjur terbukti. Dan saya berharap Pak Sekda, Pak Bupati, kawasan desa itu diperjelas Pak. Diperjelas. Supaya Pak Kades ketika ditahu lahan-lahan desa itu ditampilkan sesuai dengan masyarakatnya. Dan saya meminta Pak Kades jangan ada satupun masyarakat yang melebihi dari 2 hektar. Bagi rata dulu. Kalau sudah dapat semua, apalagi kebijakan Pak Kades? Tambah lagi. Kalau tidak dapat, walaupun dia bukan baru, tahun kemarin. Ya, itu sampaikan. Maaf atas segala kekurangan atau keilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahrul. Jadi kami di DPR ini itu tidak kalau bilang dari tidak PPKM sudah kerja. Dan itu saya. Nah itu terbukti. Kalau saya mau tanya, Pak Kades termasuk Pak Kades yang dikembalikan. Pak Kades itu dikembalikan yang tahun 2019 atau di data baru? Bukan. Yang saya maksudkan apakah itu yang 2019 saya dikembalikan atau data baru? 2019. Kok bisa? Kok bisa? Tunggu sabar ya. Ini sudah akan kelihatan ya bahwa tadi ada soal itu ya. Dan ini kalau akan hasilnya ini 2019. Berarti bukan sertifikat yang baru ya? Bukan. Berarti sertifikat yang 2019 itu yang dikembalikan yang 70 tadi. Jadi sampaikan kan? Iya. Nah tadi ya. Jadi berarti bukan kawasan ini. Bukan. Ya, ada hal-hal yang lain sebenarnya. Bukan. Saya kira Pak Samad sebentar ya. Saya persilakan dulu teman-teman DPR dulu. Sebelum lanjut. Nanti sebentar Pak Samad. Saya persilakan rekan-rekan DPR kalau tidak ada yang lain. Persilakan Pak Yudin untuk berbicara Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Semua seperti pimpinan Pak Bupati, Pak Polres, Pak Jaksa. Jadi, saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Pajok yang ada di Tangsel.
dan menghormati teman-teman anggota TNI. Baik, saya singkat saja. Saya juga pemagil mantan kepala desa, memperjuangkan nasib petani juga, masyarakat, kepala BPH, sama-sama kita terjun ke dalam hutan untuk menentukan kawasan. Kemarin ada peluang dilepas, juga saya pada sampai di provinsi untuk yang lepas itu tidak jadi, karena persoalan berlantas yang ada yang bermaksud. Ya, betul. Hari ini singkat saja saya, dan nanti video ini saya ngakui. Sementara sertifikat sudah keluar, kok bisa ditahan pulang? Dia pada jauh sudah usahakan tidak dihitung memang. Apa ini yang kesulitan? Kan bisa dibawa kita. Ini persoalan juga. Nah, kami sertifikat juga saya mendukung bapak-bapak petani di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan. Oleh Bapak pada pegangan, bagaimana bednya aturan, apalagi sertifikat sudah keluar, mohon, sangat mohon para kesempatan untuk bisa dikembalikan sertifikat kepada hak politik. Negara kita nanti dia akan mengelola pemerintah dengan keselamatan juga para masyarakat petani. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan juga bisa mengunjungi para petani ke provinsi Lampung demi kesejahteraannya para petani kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin dulu dari Partai Gerindra, tapi saya akan persilakan ke Pak Atap. Ini tadi kita berdebat masalah negara sedikit, makanya beliau sudah sedikit lapar. Bagaimana ini? Dan saat saya akan punya rakyat perjuangan langsung dari itu. Satu saya kata Atap, beliau juga dari Gerindra itu pun hadir pada siang hari. Silakan Pak. Siap, terima kasih tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat semua kita yang hadir di sini. Saya sudah menyimak banyak hal berkaitan dengan problem yang kita hari ini sedang hadapi dan bersama. Harapan kita ini akan menemukan jalan keluar, karena hasil daripada tidak ada jalan keluar selama ini, maka petani dari Kota Batam keluar ke jalan. Dan kalau mereka sudah keluar di jalan, berarti tugas kita untuk memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar ini harus konkret, karena masalah ini dari tahun 2019 saya dapat informasi tadi berdasarkan hasil pemaparan teman-teman. Artinya kurang lebih 7 tahun ini ada problem rakyat yang selama ini kita tutup mata dan kita tidak mau selesaikan. Jangan bikin susah hati, itu dulu ya. Saya kalau rakyat dari Toyo dan dari kemarin kalau punya orang-orang tua, kalau punya ina-ina ini, hari ini berapa kerugian yang orang sampai datang di sini untuk memperjuangkan hak itu bagian daripada perjuangan dan kerugian masyarakat di Undang-Undang yang ada. Hari ini jangan sampai datang kita bicara di sini urusannya ini akan panjang lagi sampai seragam bertemu mereka datang lagi ke sini untuk biaya dan lain-lain. Jangan sampai ada kerugian-kerugian yang lebih besar yang akan terdampak kepada masyarakat kita, kasihan. Apalagi ini soal tanah. Saya langsung pimpinan. Dari beberapa hal tadi ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini. Yang pertama, saya menyimak dan saya pikir kita butuh perbandingan yang ada beres, yang harus beres. Kalau selama ini masyarakat atas ketidaktahuannya kemudian dia berkumpul di dalam kawasan hutan, boleh kita lalui. Tapi kalau pemerintah menerbitkan
alas hak yang sah secara hukum di dalam kawasan hanya karena alasan mereka tidak tahu tidak boleh taman dulu. Masa pemerintah tidak tahu dalam itu kawasan? Tapi itu bukan problem yang sebenarnya yang saya mau sampaikan. Bahwa sama-sama kita harus sepakat alas hak yang namanya sertifikat ini hanya boleh ditarik, hanya boleh dibatalkan kalau itu ada putusan pengadilan yang sah. Lalu kalau begini harus kita sepakati sama-sama ini aturan hukum. Lalu apa alasan BPN tarik itu surat? Kalau tidak ada alasannya, saya minta lewat kesempatan ini pimpinan, kita akan merekomendasikan sama-sama kembalikan semua hak-hak masyarakat yang sudah keluar dalam surat dan sertifikat. Pun kemudian ada etikat baik kita sebagai pemerintah untuk besok misalnya yang dalam kawasan sertifikat yang sudah terbit dalam kawasan itu misalnya diusulkan lewat skema pelepasan kawasan itu urusan nanti. Kembalikan dulu sertifikat kemudian segera mungkin lakukan kawasan-kawasan sehingga masyarakat ini berhak ada tempat itu. Karena ada banyak hal yang harus kita harus jadikan pertimbangan secara penting ini. Yang pertama, kasihan tidak di kondisi. Sudah dalam keadaan begini masih ada masyarakat yang datang mau berjuang untuk menuntut dia punya hak dan dalam hal ini tanah sebagai negara. Kasihan. Maka tugas kita, ayo kembalikan yang menjadi hak mereka. Kemudian lakukan apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka yang menjadi hak. Insyaallah. Karena kita harus akui sama-sama bahwa penarikan sertifikat ini tidak punya asal hukum yang jelas. Tidak punya asal hukum. Sertifikat loh ini, bukan surat penyerahan ini, bukan surat yang kira-kira nanti bisa mungkin lewat kepala desa ini diambil oleh Tuhan, tapi ini sertifikat. Alas hak yang satu-satunya alasan yang diakui oleh negara. Maka kalau dia itu sudah terbit, sebanyak apa yang punya kekuatan hukum harusnya ditarik dalam kekuatan hukum. Tapi saya tidak membahas itu lain kali saya jadi pimpinan. Kita mau dari tempat ini kembalikan yang menjadi hak mereka, kembalikan semua sertifikat tanpa terkecuali. Lalu tugas kita sebagai pemerintah, data sertifikat yang mana-mana itu masuk dalam kawasan lakukan segera kawasan-kawasan. Sehingga apa yang sudah menjadi milik masyarakat hari ini tidak boleh lagi besok diubah hanya dengan alasan-alasan administrasi lain. Yang kedua pimpinan, apa yang menjadi kesepakatan kita akan menjadi usulan ini harus menjadi rekomendasi DPR hari ini bersama-sama dengan pemerintah ini bukan. Sehingga kita tidak mau berliku-liku, karena kalau berliku-liku ini hasilnya kita tahu tak selesai. Mana ada pengurusan administrasi selama 3 tahun tidak selesai. Saya kepala desa 2020, usulan pelepasan kawasan tahun 2020, kemudian juga tahun 2020 ada 32 hektar. Masa mengurus yang kayak begini yang kalau kita tanya kita serius membantu masyarakat, masa 7 tahun dia harus berjuang sampai di DPR ini, harus mengeluarkan biaya, tenaga dan segala macam. Yang saya anggap itu kerugian materi bagi teman-teman, bagi masyarakat kita yang ada itu. Nah, satu itu yang saya mau sampaikan, saya menjelaskan pimpinan. Rekomendasi kita hari ini, tentukan kapan waktunya hari ini juga. Pastikan sertifikat itu masih ada. Jangan-jangan saya juga curiga, jangan-jangan sertifikat sudah dengan perusahaan. Ya, jadi Pak. Maka pastikan sertifikat itu bentuk fisiknya ada. Urusan BPHT kita bukan urusan masyarakat dan bukan urusan kita. Besok kalau dia merasa penting sertifikat itu paling besok dia bayar juga. Jadi itu yang kita usulkan Pak Pimpinan, kita rekomendasikan untuk sesegera mungkin tentukan kapan waktunya biar ada kepastian bagi masyarakat yang dari jauh-jauh atau orang tua ini supaya hak mereka bisa mereka ambil lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatta Abah anak muda yang punya pemikiran progresif. Makanan ya. Wah, alhamdulillah sama-sama Rasulullah masyarakat itu. Terima kasih Pak Serban sudah memfasilitasi. Iya. Sekarang Pak Kepala BPN 70 sudah dikembalikan. Yang 200 itu masih ada nggak?
Kalau data yang ada masih ada di kita. Masih ada, baik. Ya, jadi saya kira Pak, apa yang menjadi masukan kami di Permen 7 tahun ini dari Pak Sahrul, dari Pak Arifin, dari Pak Atap, termasuk saya sejak awal, ini sebetulnya dikembalikan. Nanti kemudian persoalan administrasi yang menjadi persoalan itu tugasnya kita pemerintah untuk mengusulkan untuk melimpaskan lahan tersebut kalau dia ada masalah dengan kawasan masuk dalam kawasan hutan. Kita bantu mereka, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di daerah ini untuk bagaimana yang menjadi tugas kita kalau itu masuk dalam kawasan hutan itu kita membantu mereka. Pak Kades itu sudah pernah diusulkan untuk tugasnya. Diusulkan kemana? Tadi misalnya Pak Hatap ini mantan kepala desa Padang Tubuh. Beliau tahu betul itu bagaimana cara untuk melakukan pelepasan kawasan hutan. Nah itu cuma 1 tahun selesai. Ya. Itu maka oleh karena itu saya kira mungkin dari KPH bisa membantu proses itu. Tapi intinya adalah bahwa kami DPRD ini setuju untuk bagaimana sertifikat itu dikembalikan. Adapun nanti kemudian persoalan administrasi dan sebagainya itu kita membantu masyarakat ini untuk bagaimana proses itu supaya sertifikat itu nanti yang dikembalikan itu tidak ada persoalan di kemudian hari. Kita bantu mereka untuk tidak lagi bermasalah dengan hak milik sertifikat yang mereka miliki. Kenapa? Karena program pemerintah untuk membuat surat sertifikat itu adalah bagaimana masyarakat itu punya kekuatan hukum, bahwasanya mereka itu punya lokasi. Yang kedua, bagaimana mungkin ada 1-2 orang untuk mungkin bisa memanfaatkan dana kur untuk bagaimana perputaran ekonomi mereka yang ada di tingkat masyarakat itu untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka. Karena tidak bisa, itu bisa ada hanya surat surat dari kepala desa itu biasanya bahkan tidak mau terima, tapi kalau sertifikat itu biasanya bisa. Oleh karena itu saya kira kita bantu semua dari dinas lingkungan hidup, Pak Bupati, dari KPH, kita bantu masyarakat ini untuk bagaimana yang persoalan kemudian 70 berkecamatan usia 200 itu kita kembalikan. Kalau kemudian itu ada persoalan yang masuk dalam kawasan itu tugas kita bersama untuk bagaimana kita bebaskan kawasan itu. Terjadi, kemudian nanti saya kasih kesempatan lagi untuk menanggapi balik, kemudian kita kasih rekomendasinya. Bersama Pak Kapolres dan setelah itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam swastiastu. Yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami hormati Bupati, anggota DPRD yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Kajah Jaluna, Pak Kadis, terutama rekan-rekan yang mewakili masyarakat, para masyarakat yang memutakan warisan ini, Kadis Toto dan Camat. Baik, kami dari pihak kepolisian, pada prinsipnya Pak, kami selalu berdiri mendukung apa yang disebut dengan memperjuangkan hak masyarakat. Tetapi kita sepaham bersama, kami adalah penegak hukum. Kami yang menjalankan undang-undang dan kami punya prosedur untuk itu. Dalam penegakan itu, dalam dukungan kami kepada masyarakat itu, kami satu saja yang kami harapkan. Jangan sampai dukungan kami itu bertentangan dengan hukum. Makanya kami senang yang antar masyarakat Tojo ke sini adalah mantan aktivis yang sekarang jadi pengacara. Itulah baiknya kalau aktivis itu dari pengacara, dia paham hukum, dia paham cara menyampaikan aspirasi. Dan saya wakil Kapolres mengucapkan terima kasih siang hari ini kita aman, tidak ada gejolak, tidak ada perbuatan yang saling menyakiti. Dan BP ini mencari solusi bukan saling menjas. Di sinilah kita mencari rekomendasi apa yang terbaik untuk aspirasi hari ini. Maka sekali lagi Anda dan rekan-rekan dari tim, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya wakil Kapolres mengucapkan maaf karena Bapak Kapolres hadir pada kesempatan siang hari ini karena beliau Zoom
Sun dalam rangka mencuri. Bapak tahu sendiri, karena Bapak sering sama-sama kami. Gitu. Yang kedua, rekan sekalian, kami sebagai aparat penegak hukum sudah mendengarkan semua apa yang menjadi aspirasi dan solusi yang diberikan oleh para anggota dewan kita dari perwakilan masyarakat, terutama dari pihak yang meminta haknya dikembalikan. Kita sudah lihat bahwa DPR sudah menjelaskan apa alasan mereka sehingga menarik sertifikat yang dimaksud. Nah, alasan mereka adalah karena terjadi cacat administrasi dalam beberapa sertifikat yang diterbitkan itu karena masuk dalam kawasan hutan. Sedangkan yang dua kawasan hutan yang 74 sudah diserahkan karena itu clear and clean, tidak ada menyisakan persoalan hukum. Dia tahu bersama kalau sesuatu Pak yang di dalam kawasan hutan ada undang-undang kehutanan yang mengatur. Nanti yang kasih masyarakat. Yang kami inginkan itu nanti akan ada kita Pak Agus dengan solusi yang diberikan oleh perwakilan bupati, anggota dewan, pimpinan sidang. Kita cari solusi terbaik baik untuk masyarakat. Jangan sampai setelah kita kasih rekomendasi nanti menyisakan persoalan belakang hari untuk mereka. Ya, kita kembalikan sertifikat yang jelas-jelas timbul administrasi itu di atas kawasan hutan lindung umpama. Ya, kemudian kita pergi masuklah penegak hukum lain yang menganggap itu sebagai perambahan hutan. Karena berpatokan pada kawasan itu telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Itu yang kita tidak inginkan. Yang solusi siang ini yang kita inginkan tidak memberatkan masyarakat. Dari bupati sudah menyatakan kami akan mendukung asal tidak bertentangan dengan hukum. Mungkin barangkali saya ada sedikit memberi contoh, ya, artinya cerita baik yang bisa kita jadikan panduan. Di wilayah-wilayah kita di undang-undang ini ada beberapa daerah itu yang juga masuk seperti ini. Cuman perbedaannya yang ini sudah terbit sertifikat, yang daerah itu belum terbit sertifikat, tapi masuk dalam kawasan hutan lindung. Satu rusun Pak di Kajura itu, Desa Tayawa itu masuk ke dalam hutan lindung. Rusun 4 Kajura itu waktu sama Kapolseknya. Kami 2 tahun itu Pak, makanya saya tahu persis ceritanya. Rusun 4 Kajura itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat membangun rumah di situ, bertani di situ, ya, bertani di situ. Kemudian, kecuali seperti ini, masyarakat pasti butuh haknya karena mereka sudah hidup dari tanah yang tidak tempati itu. Permasalahannya kawasan hutan lindung. Maka pada saat itu muncullah ide kita mengundang perwakilan bupati, DPRD. Waktu itu yang hadir ketua DPRD lama. Kami antar ke atas melihat situasi yang ada, kemudian direkomendasikan oleh kita. Ya, seperti Pak Jaksa sampaikan tadi, dikasih pulang saja. Karena begini, saya tidak mau berdebat pendapat hukum. Karena yang putuskan itu adalah pengadilan. Sudah saya sampaikan tadi, beliau itu ada yang ngatur surat edaran nomor 1. Kenapa jadi cacat? Ya kembalikan ke mereka. Tapi kan ada produk soal cacat atau tidak. Uji klien saya, ada jaksa, ada polisi, dikembalikan. Jangan nanti timbul pendapat hukum yang sifatnya stigma atau begini. Saya tidak ngerti kawasan-kawasan. Saya ini kemarin memenangkan 4 gugatan kepada Taman Nasional Lorilindu. Ada skema undang-undang konservasi itu namanya enklav. Apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat. Saya sudah tanya mereka apa itu istilahnya tadi malam itu. Kalau macam di Palu sana Oma, Pangades, Wakan Kodea, itu diatur dalam TAP MPR nomor 9. Saya panitianya Pak. Masih zaman Gus Dur presiden itu. Cuma saya pulang Palu. Beliau jadi wakil ketua DPR kawan saya. Kita perjuangkan sekarang Taman Nasional Tokia ini harus dibuka juga ini. Karena kenapa? Malimba-limba orang Bobongko itu dari dulu kita bisa sampai bawa pasir ke Filipina itu bikin kota partisipatif. Masih Pak Pusada, Camat Arifullah cuma di sini. Konvensi ILO meratifikasi TAP MPR nomor 9. Bapak tidak punya hak mengintervensi tanah adatnya orang, hutan adatnya orang. Coba intelektual sedikit lah, capek
dikembalikan orang punya. Itu putusan pengadilan yang boleh Bapak tahan. Tidak bisa Bapak dapat cacat prosedur, cacat produk, nggak bisa. Dengar sendiri jaksa bilang tadi akan menjadi melebar Pak. Kalau saya langsung WA Nusron, saya telepon langsung sama Habibur Rahman, Komisi 3 itu PRD itu aneh. Jadi tidak enak panggil Bapak kan. Kalau saya gugat Bapak, saya laporkan Bapak kalau cuma di PTN, iya SK. Tapi kalau saya anggap penggelapan Pak. Ini sudah saksi semua di sini Pak. Saya rekam sekarang ini. Pulangkan, besok saya ke kantornya Bapak. Padahal saya bukan izin, saya takut di Palu, gempa orang di Palu. Suruh pulang. Saya bertahan 1 hari Pak. Saya ke kantornya Bapak besok, bikin berita acara. Terhormat Bapak. Kalau pihak-pihak perusahaan itu konservasi, gugat saya. Soekarno bikin negara ini masuk penjara dia. Nama saya Agus Salim, Hadi Agus Salim, Bapak saya kasih nama. Jangan lawan takut sama orang yang Belandanya apa kelakuannya dipakai terus sampai sekarang. Kembalikan orang punya hak. Apalagi Bapak sudah terbitkan sertifikat. Urusannya apa itu cacat administrasi? Internal surveinya Bapak. Bapak tadi ditanyakan ada itu tadi sertifikat sana. Marilah sama-sama kita kasih ulang. Nanti kalau ada cacat, gimana cacatnya? Tapi pun kau Bapak bilang itu tadi pendapat stigma hukum, terus kenapa kades punya dikasih pulang? Ya, berarti Bapak pilih kasih. Semua saya rekam di sini Pak. Jangan pilih kasih orang. Antara kepala desa itu mereka cantik sudah pulang. Maksud saya maaf Pak. Sebagai manusia kita maaf saya. Saya bukan kasar keras apa. Minta izin saya komandan. Minta izin saya Pak Jaksa. Minta izin saya Pak Ketua Wakil Bupati. Tojo una-una saya punya tanah air kedua ini. Dunia punya wilayah di sini perlindungan. Terumbu karang terbesar. Saya sama-sama Jafar itu. Bagaimana kebanggaan kita terhadap Sulawesi Tengah itu ada di Kepulauan Togia. Jangan terima sawit, minta tolong saya. Jangan terima tambah. Lihat itu Pak, saya punya kota. 1 buluri itu 16 kilo. Bapak tahu lainnya di mana? Di JT. Tiupnya keluar di JT, orang lempar lagi ke Lolioke, Donggala. Kemarin saya demo Ferai. Tertibkan itu JT itu. Walaupun kewenangannya dari provinsi. Panggil orang perhubungan. Tidak bisa kita abu kiri kanan. Dia gali di atas gunung. Batunya dia kasih lempar kemarin, atau foilnya dia simpan di pantai. Jadi saya kembali lagi Pak. Mari kita jaga. Ini bumi cuma satu Pak. Dulu saya sama Jafar, saya punya kawan wakil ketua ini. Kami itu diwali Pak, ya Santoroka kalau di sini jaringan. Ada prinsip kami, one planet, many life people. Satu bumi saja kita namanya planet ini bumi Pak. Kalau di sini lagi deforestasi catatan kami wali dari 18 tahun lalu 3 kali luas lapangan bola dalam 15 menit habis hutan. Kalau misalnya habis hutan itu bukan yang ilegal, justru yang legal. Izin perizinan sawit, izin pertek merawat Pak Pahodopi. Itu karena ada izin itu Pak. Siapa yang panggil orang datang kemarin kasih hutan? Tidak cukupkah kita katakan itu pendiri negara ini? Dari 7 miliar manusia, cukup kita hanya untuk makan. Ini air sekarang korporat yang pegang Pak. Tapi tidak pernah cukup bagi satu orang seraka. Enggak, saya selalu minta uang sama dia, berikan rokok. Tapi bukan dalam arti saya pikir rumah itu hutan, saya pikir kali itu laut, hanya untuk saya mau kasih masuk oligarki saya, kepentingan saya. Masing-masing sudah diatur rezeki orang. Kembali ke sini Pak. Bapak kalau punya nurani, kita budaya timur, sertifikat itu kan hadir di mana gagasan perdebatan antara aliran nasionalis Republik itu Supomo dengan Ali Surahman Mustafa. Buku-buku tentang agraria. Sertifikat ini Pak untuk memudahkan negara hadir supaya pajak berjalan. Tapi kalau datang program Prona, datang program Tora, datang program yang namanya PPAN, kami dulu gugat, saya di konsorsium pemboron agraria.
Kalau dia sifatnya mempermudah masyarakat untuk hak perdatanya punya legalitas, legitimasinya harus kita wujudkan. Nah inilah yang terjadi, Bapak kasih dia legalitas, legitimasinya Bapak ambil. Bagaimana itu? Jadi kita jadi main-main kita di negara hukum ini. Saya minta izin Pak Ketua, Pak Bupati, Kapolres, Pak Jaksa, habis ini mari kita sama-sama ke BPN. Ambil itu sertifikat, kasih pulang. Karena kenapa Pak? Betul. Cuma itu yang mereka minta terakhir. Cukup ya. Terima kasih. Ya, yang terakhir pimpinan. Saya sedikit memberikan tanggapan berkaitan dengan pernyataan mewakili Bupati tadi Pak Sekda. Kenapa ini kita minta untuk segera dikembalikan? Tentu ini sangat beralasan Pak Sekda. Yang pertama, bahwa kalau dengan alasan bahwa ini dalam urusan administrasi dan lain sebagainya, besok akan dilakukan pengajuan pelepasan kawasan dan lain sebagainya, itu saya kira masyarakat hari ini sudah menunggu terlalu lama Pak Sekda, karena kurang lebih 7 tahun ini tidak ada progres apapun. Sehingga progres kita hari ini kita minta itu untuk dikembalikan. Rekomendasi kita di DPR, saya kira pimpinan, saya mau kita sama-sama ini untuk merekomendasikan supaya itu dikembalikan, tentu dengan sangat beralasan. Itu tadi yang pertama, bahwa ini sudah terlalu lama. Yang kedua, alasan yang sangat jelas bahwa sertifikat itu masih sah sebagai milik masyarakat yang ada di Toyo. Karena jelas belum pernah dibatalkan sertifikat itu mau 1 atau 2 orang pun. Sehingga secara kolektif sertifikat yang keluar itu masih sah milik masyarakat. Olehnya kembalikan ke tangan masyarakat yang sudah sesuai dengan nama-namanya. Pun kemudian ada rencana kita, ini rencana kita bukan rencana masyarakat. Rencana kita besok untuk dalam niat membantu masyarakat ini supaya bagaimana tanah itu legal, maka apabila kita lakukan untuk pengusulan pelepasan kawasan, maka akan dilakukan pendataan kembali. Kan tidak mungkin juga ujuk-ujuk dan berdasarkan sertifikat yang sudah dikumpul tiba-tiba kemudian ajukan pelepasan kawasan, tidak bisa. Besok akan ada dilakukan peninjauan kembali dengan teman-teman KPH. Besok akan kita cek dengan tidak merubah nama yang ada, bahkan kemungkinan bisa ditambah oleh masyarakat yang lain yang punya lahan. Itu maksudnya. Sehingga konkret pimpinan, mulai kesempatan dari kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kita minta supaya itu dibahagi. Kalaupun ada yang nanti besok ada semua pemerintah untuk supaya bagaimana caranya masyarakat ini bisa punya tidak bermasalah secara administrasi seperti apa yang disampaikan BPN, maka itu urusan nanti. Nanti kapan? Jangan sampai ini juga nanti juga 7 tahun lagi dong. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Alasan yang paling kuatnya Pak Sekda mewakili Bupati bahwa sertifikat itu masih sah sebagai miliknya masyarakat hari ini karena belum pernah dibatalkan oleh pengadilan, maka harus dikembalikan kepada masyarakat. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak. Ini dari mana? Dari ATPPN Pak. Dari kantor pertanahan kota di Undang-Undang Pak. Masih sama yang disampaikan apa Pak? Terkait regulasi pembatalan sertifikat Pak. Ada yang mau sampaikan, penting sekali. Ya silakan. Ya, izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya langsung saja. Terkait regulasi untuk pembatalan sertifikat Pak, itu berada pada peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2020 pada pasal 29 sampai pasal 42. Yang saya mau sampaikan sini poin-poin pentingnya saja Pak. Pertama, di pasal 29 ayat 1, pembatalan produk hukum dapat dilakukan karena yang pertama, cacat administrasi. Itu dari poin penting Pak, dengar. Cacat administrasi. Yang kedua, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai cacat administrasi ini Pak, di pasal 35 huruf C, cacat administrasi atau cacat yuridis yang dapat menjadi alasan pembatalan meliputi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Itu Bapak, dengar. Kalau kita paksakan ini Bapak diserahkan. Oh ini saya dapat. Ya, kalau kita paksakan ini diserahkan sertifikat ke masyarakat. Ya, Anda membenarkan pasal 1 ayat 1. Kalau ini kita paksakan diserahkan ke masyarakat Pak, kita nanti yang terjerat kasus hukum. Oke, saya paham ya. Saya paham.
biarkan kami yang mengatur alurnya ini. Kita harus mendengarkan semuanya, Nanti kan kita yang akan merekomendasikan DPRD. Yakin saja bahwasanya DPRD ini akan berpihak kepada apa tadi. Ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Masih ada, sudah cukup ya? Ya, saya cuma menyampaikan regulasinya saja. Kau menyampaikan regulasinya sama. Pak, acara tersebut tidak boleh dikembalikan. Coba sudah cukup ya. Sudah, kami sudah pahami apa yang sudah cukup ya. Dia tidak mewakili hak konstitusi warga rakyat klien saya. Cukup ya. Ya, kami juga harus mendengarkan semua pihak. Karena begini, kalau tadi kan kami mendengarkan kepada kepala BPN apakah ada regulasinya. Iya kan, kami mendengarkan kepada kepala BPN tadi ada regulasinya. Ya, Pak Kepala BPN menyatakan itu tidak ada. Mungkin beliau belum menguasai. Sehingga saudara apa sekretarisnya? Oh, kepala seksinya. Mungkin itu yang beliau sampaikan oleh karena mungkin tadi ada kekeliruan yang disampaikan oleh kepala BPN. Saya kira ini tidak salah juga. Tapi kan kemudian nanti ini ya bukan berarti misalnya kami DPR ini akan mengikuti pendapat itu. Kami akan terserang saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Hatta dan semua kami ada 4 orang yang mewakili rekan-rekan DPR ini. Jelas kalau Bapak bisa menangkap tadi itu keberpihakan kami kepada Bapak. Intinya adalah bagaimana kembalikan sertifikat kepada masyarakat itu. Nanti kemudian ada cacat administrasi. Tadi ada yang sudah disampaikan oleh kepala KPH ini. Persoalan Tojo ini adalah miniatur yang ada di Kabupaten Tojo Undang-Undang. Semua kawasan persoalan ini seperti ini. Dan ini kami sudah sampaikan kepada kepala waktu kita di Jakarta itu ya Pak Sekda. Dan saya bicara itu persoalan kami di Tojo Undang-Undang ini adalah masalah keperdataan masyarakat, bukan hanya masalah di Tojo. Kalau Bapak mau lihat sana ada di wilayah Kepulauan Togian, saya punya kawasan sana di Kue Makuni masuk dalam kawasan hutan. Maka oleh karena itu ini adalah merupakan suatu hal apa yang dilakukan oleh masyarakat Tojo terhadap kami ini adalah bagian yang kita harus selesaikan. Bahwasanya persoalan yang ada di Kabupaten Tojo Undang-Undang ini bukan hanya ada di Tojo, tetapi hampir semua wilayah. Tadi Pak Hatta sudah sampaikan, ini bagaimana misalnya semua para kepala desa itu mengusulkan untuk untuk melakukan pembebasan, mengusulkan untuk pembebasan kawasan yang kebun-kebun masyarakat yang sudah diolah puluhan tahun. Itu harus dibebaskan semua, bukan hanya yang ada di Tojo, tapi semua kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Undang-Undang. Tadi kita sudah dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh kepala KPH tadi. Nah ini tugas kita, tugasnya bupati, tugasnya dari Bapeda, kemudian dari Badan Perumahan yang membidangi ini untuk bagaimana mengidentifikasi semua kawasan masyarakat, kawasan perkebunan masyarakat yang ada masuk dalam kawasan hutan, termasuk kawasan Taman Nasional Kepulauan Togian itu. Pak Agus, kami sudah rekomendasikan DPRD untuk menggugat Taman Nasional Kepulauan Togian. Kami sudah rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan gugatan. Mudah-mudahan salah satu nanti yang ditunjuk. Dan terus terang saja kami di DPRD Kabupaten Tojo Undang-Undang ini sudah menyampaikan untuk tidak lagi mengundang Kepala Balai Taman Nasional untuk kegiatan-kegiatan kami di DPRD sebelum mereka membebaskan kawasan-kawasan hutan yang masuk, yang kawasan zonasi mereka yang masuk dalam kebun-kebunan masyarakat itu. Dan kami tidak mengundang mereka lagi dalam sebuah aktivitas kegiatan kami di DPRD Kabupaten Tojo Undang-Undang sebelum mereka melakukan pelepasan terhadap sebuah kawasan yang mereka klaim untuk masuk di dalam zona mereka. Jadi kami minta kepada Pak Bupati, kepada KPH untuk bisa membantu semua kawasan, semua wilayah desa yang berada di Kabupaten Tojo Undang-Undang ini yang masuk dalam kawasan hutan dan masuk di perkebunan masyarakat untuk dibebaskan semua. Karena ini salah satu bagian rekomendasi yang diminta oleh Pak Gubernur untuk kita. Jadi kita pemerintah daerah dan kami DPR akan melakukan pengawalan itu untuk bagaimana semua kawasan perkebunan pertanian masyarakat yang ada di masuk dalam kawasan hutan untuk dilepaskan semuanya untuk agar supaya bagaimana di kemudian hari tidak terjadi persoalan seperti itu. Saya kira sudah cukup ya. Cukup ya. Nanti kami akan sampaikan ada beberapa poinnya. Yang pertama, poin inti yang terpenting adalah yang pertama, kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Tojo Undang-Undang
BPN untuk segera mengembalikan sertifikat masyarakat kabupaten yang ada di Tojo sambil undang-undang melakukan tugasnya untuk bagaimana yang masuk dalam kawasan hutan yang masih ada 200 sertifikat tadi itu ya, yang masuk dalam 200 sertifikat tadi itu untuk dilakukan pelepasan kawasannya. Nanti kemudian ada cacat administrasi seperti disampaikan oleh yang dari BPN tadi itu diproses agar supaya bagaimana sertifikat yang diserahkan itu tidak bermasalah di kemudian. Dan tapi intinya adalah bahwa dikembalikan sertifikat itu karena semua kami sudah merekomendasikan untuk kembalikan sertifikat yang ada 200 bagi sisa ya 70. Pak Kadis punya ada berapa yang dikembalikan? 4. 3 dari 4 3 dari 8. Pak Kadis banyak sekali kasih ya. Berapa hektar Pak Kadis? Aduh ini semuanya lain Pak Kadis. Berarti 8 hektar itu Pak Kadis hanya bisa 2 ya. Selebihnya itu harus dibagi-bagi masyarakat yang lain. Ya. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi kami yang kedua kalau saya bekerja dari Kabupaten Tojo Utara sesuai dengan surat gubernur untuk bagaimana merekomendasikan untuk mengevaluasi semua kawasan perkebunan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan untuk diusulkan, dibebaskan menjadi kawasan pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada lagi yang lain yang harus disampaikan oleh rekomendasikan? Saya saran, ya, bukan saran rekomendasikan. Ya. Kan ini masih ada perusahaan di sana toh, perusahaan masih ada. Kalau bisa perusahaan itu tutup dulu sementara agar kiranya ketika penetapan nanti itu ya jadi konfigurasi dengan saya punya. Poin yang ketiga perusahaan apa yang warna rindang lestari untuk tidak mengganggu lahannya masyarakat. Poin intinya adalah bahwa wahana rindang lestari tidak mengkapling kawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dan kalau sampai terjadi ini masih kalian kapling kawasan apa namanya perkebunan masyarakat, maka kalian bukan berhadapan dengan apa namanya dengan masyarakat tapi dengan kami. Jadi cukup ya 3 poin rekomendasi kita itu ya. Cukup ya. Apa lagi? Karena ini Pak ada patok-patok yang di dalam kawasan masyarakat. Kalau tidak mengerti Pak. Sudah nanti itu hal yang medis Pak. Itu hal yang medis. Intinya adalah bahwa bagaimana sertifikat itu dikembalikan sambil apa namanya diurus dan administrasi. Itu poin intinya. Dikembalikan itu. Pak, itu bisa besok ya. Kepala BPN, Pak Kepala bisa besok itu dikembalikan. Kita rekomendasikan itu besok untuk segera dikembalikan dari orang. Bisa. Besok ya, tidak ditunda. Bapak, ini rekomendasi kami besok itu dikembalikan. Besok itu dikembalikan rekomendasi apa namanya yang 200 sertifikat itu. Saya kira cukup ya. Saya kira itu saja. Saya kira ya. Saya kira tidak usah lagi komentar. Besok kami minta rekomendasi apa namanya sertifikat itu sudah dikembalikan kepada masyarakat. Itu sebelum itu tuh, ya, biar ada pegangannya teman-teman juga ini. Ada rekomendasi secara tertulis yang harus kita berikan. Yang saya bacakan tadi itu adalah rekomendasi dan sekretariat buat dan kita terang. Ya, hari ini saya kira sekretariat DPRD segera buat rekomendasi catatan 3 poin inti itu. Nanti kemudian kita tambah. Setuju ya? Nah, tidak perlu kita minta ke mereka persetujuan dia. Ini adalah keputusan kita. Tidak butuh apa namanya persetujuan dia. Itu adalah merupakan rekomendasi kita. Besok sudah harus disepakati. Karena tadi kita sudah tanya, itu ada di kantor. Jadi saya kira itu saja ya. Ya saya kira pada kesempatan sangat berbahagia ini langsung. Saya kira itu adalah beberapa 3 poin penting yang kita apa namanya yang kita putuskan pada sore hari dan sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Utara segera membuat catatan rekomendasi hari ini dan kita tanda tangan bersama. Saya kira 3 poin itu saya ketuk palu. Ya. Jadi semua Pak Kepala BPN, kalau ada kata-kata dari seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, kalau ada kesempatan RDP ada kata-kata kami yang kurang berkenan dengan bapak-bapak dan ibu, itu bukan berarti sesuatu hal yang
di hati kami, tapi itu adalah bentuk bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk melindungi hak kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Permohonan maaf kami kepada Kepala BPN, jadi kami tidak semua suara kami saja yang keras, kami tidak marah. Ini juga kepada semua yang kita hadir pada kesempatan ini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan.